kita sudah sampai di Gunung Pasir. Yuk kita cari kadal gurun. You were giving me a piece of mind. I feel so alive for the very first time. I can't deny you. I feel so alive. I feel so alive for the very first time. And I think I can fly. What's up Sobat Bentala, selamat datang di Jelajah Bentala, edisi kota Purbalingga. Well, hello teman-teman, kembali lagi di Jelajah Bentala. Kali ini, gua bakal ngasih tahu kalian semua tentang hal-hal menarik yang ada di kota Purbalingga. Untuk itu, langsung saja, gak usah basa-basi, let's go! Purbalingga memiliki luas wilayah dengan total 777,64 km persegi dengan total populasi kurang lebih 1.200.000 jiwa. Kota Purbalingga masih termasuk dalam rumpun Banyumasan. Jadi, di kehidupan sosial budaya masyarakatnya sehari-hari menggunakan bahasa Jawa Ngapak yang sangat khas dengan dialektikanya sendiri-sendiri. Ya, apa saran dong ya, kali ya. Jengkol, kalau peret nambah, kok bisa gini. Purbalingga terletak di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Purbalingga diapit oleh dua kabupaten, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purwokerto. Buat kalian yang ingin berkunjung ke kota Purbalingga, kalau kalian dari arah Yogyakarta, kalian bisa menempuh jalur darat melalui jalur Dendels dari arah selatan dan melalui Kabupaten Wonosobo dari arah utara. Perjalanan kemungkinan berkisar sekitar 5 jam kalau dari arah kota Yogyakarta. Jika kalian menggunakan kereta api, kalian harus turun di stasiun Purwokerto dengan durasi perjalanan sekitar 3 jam. Nah Sobat Bentala, di kota Purbalingga ini yang terkenal itu adalah kota lahirnya Jenderal Sudirman. Nah kali ini gua lagi di Museum Kelahiran Jenderal Sudirman. Yuk ikutin gua. Jenderal Sudirman lahir di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin 24 Januari 1916. Beliau bernama lengkap Raden Sudirman. Ayahnya adalah Karsit Kartowiroji, seorang pekerja pada pabrik gula di Kalibagor, Banyumas. Sedangkan ibunya, Siem, seorang keturunan Wendana Rembang.
Masa kecilnya Sudirman diasuh oleh seorang camat terbang bernama Raden Cokro Sunaryo. Karena saat itu Raden Cokro belum memiliki momongan, maka kemudian memutuskan untuk mengasuh sang jenderal sampai menginjak usia 18 tahun. Sudirman kecil terdaftar pada sekolah pribumi atau disebut Hollands Indian School saat menginjak usia 7 tahun, sebelum akhirnya pada tahun ke-7 ia menjalani pendidikan, dipindahkan ke sekolah milik taman siswa. Kemudian Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo. Selesai menjalani pendidikan dasar dan menengah, Sudirman melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni di HIK atau Sekolah Guru Muhammadiyah Solo. Kemudian pada tahun 1936, Sudirman memutuskan untuk meminang Alfiah, seorang putri dari seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Dalam pernikahannya, ia dianugerahi 3 orang putra dan 4 orang putri. Sebelum bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, Sudirman mengabdikan diri untuk mengajar sebagai guru pada Sekolah Dasar Muhammadiyah di Cilacap, sekaligus menjadi penanggung jawab organisasi pramuka Hizbul Waton. Barulah pada 1944, Sudirman resmi bergabung sebagai Tentara Pembela Tanah Air di Bogor. Karena reputasi yang sudah dibangun sebelumnya, akhirnya ia dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk mengemban tugas sebagai komandan atau Dai Danco. Salah satu peran penting Jenderal Sudirman adalah ketika ia berhasil merebut senjata dari tentara Jepang di Banyumas pasca Indonesia melepaskan diri dari jajahan Jepang. Ketika ia berhasil merebut senjata dari tentara Jepang di Banyumas pasca Indonesia melepaskan diri dari jajahan Jepang. Dan perang yang pernah dipimpin oleh Jenderal Sudirman yang terkenal adalah pada November 1945. Terjadi sebuah perang besar antara Indonesia melawan Inggris yang dilakukan di Palagan Ambarawa. Jenderal Sudirman memimpin sendiri perang gerilya melawan Inggris tersebut. Pada tahun 1948, Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis yang mengakibatkan paru-paru kanannya harus rela dikempeskan lantaran ditengarai sudah mengalami infeksi. Ia pun rutin melakukan perawatan di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, hingga akhirnya pada bulan Desember 1949, beliau dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang. Selang sebulan, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di Magelang. Kabar duka ini pun dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Saat kematiannya, 4 tank dan 80 kendaraan bermotor mengantarkan Jenderal Sudirman menuju tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Banyak rakyat berkumpul hingga sepanjang 2 km untuk ikut mengiringi prosesi pemakaman sang pahlawan revolusioner ini. Begitulah sejarah singkat Panglima Jenderal Besar Sudirman. Gimana teman-teman, masih tertarik dengan apa saja yang ada di kota Purbalingga?
Yuk, tetap ikutin gua, Jelajah Mentala, Explore Nusantara. Sebelum kita lanjut, kita bahas lebih dalam dulu nih tentang Kota Purbalingga, teman-teman. Jadi, Kota Purbalingga ini selain terkenal sebagai kota perwira Jenderal Sudirman, Kota Purbalingga juga terkenal dengan kota knalpot. Ya, kota knalpot. Karena di kota ini terdapat sentral produksi knalpot yang besar, di mana knalpot ini juga diekspor ke luar negeri. Bahkan beberapa perusahaan besar Eropa pernah memakai knalpot dari kota Purbalingga ini nih. Keren kan? Nah, untuk tahu lebih jauh lagi tentang industri knalpot di kota Purbalingga ini, gua akan wawancara salah satu pelaku di bisnis bidang ini. Baik Mas, terima kasih. Sebelumnya dengan Mas siapa? Willy. Mas Willy. Iya. Kurang lebih 1980-an lah, Mas. Jadi tahun 80-an ya? Iya, tahun 80-an. Kalau untuk saat ini lagi booming, Mas. Maksudnya untuk kayak pesanan kiriman luar daerah, jika masyarakat luar daerah gitu udah tahu, mereka juga pesan-pesan kan gitu. Jadi bisa dikatakan ya udah meluas, Mas, ke seluruh Indonesia gitu. Nah, apakah kualitas dari pabrik ini mampu bersaing dengan produk-produk dari mancanegara, dari negara lain gitu, Mas? Insya Allah mampu, Mas. Iya. Kalau kita keunggulan bahan kita stainless, Mas. Jadi insya Allah mampu menyaingi produk dari negara lain. Nah, selama industri knalpot ini berdiri, bagaimana pendapat masyarakat di sekitarnya itu, Mas? Apakah senang dengan adanya sentra industri ini atau bagaimana? Kalau untuk industri knalpot di sini ya, masyarakat ya senang, Mas, karena mata pencariannya dari ini, Mas, gitu. Ya, kalau dari luar daerah sini ya senang kan, ada yang hobi semisal otomotif, ya terus perawatan buat knalpot mobilnya gitu. Sebagian besar ya merasa senang gitu loh, Mas. Konsumennya itu antara yang pegang kendaraan motor, pegang kendaraan mobil gitu, sampai bis, truk kita mengerjakan gitu. Nah, untuk cara pemasarannya sendiri Mas gimana? Kan sudah skala nasional gitu Mas. Cara pemasarannya sendiri itu bagaimana sih Mas? Kalau kita pemasaran lewat online juga ya, Mas. Kalau di masa pandemi itu jelas ada penurunan, Mas. Ya untungnya aja sekarang masa pandeminya udah mulai hilang gitu loh, Mas. Ya jadi mulai stabil lagi. Tapi waktu masa pandemi efeknya berasa, Mas. Kalau datang ke Indonesia langsung belum, tapi kalau online kita sering juga, Mas. Iya, semisal kayak India, Filipina, Yunani gitu, kita kirim. Berarti bisa dikatakan sudah melewati pasar ekspor gitu Mas ke luar negeri. Iya, bisa dikatakan begitu. Apakah mungkin ke depannya ada rencana untuk pasarkan produknya ke luar negeri gitu? Kedepannya tetap ada rencana, Mas. Apalagi kalau media online kan sekarang ada yang tembus untuk ke luar negerinya gitu. Kita tetap punya apa taktik mau yang nyebarin ke luar negeri gitu.
Berarti kedepannya visi dari pabrik emas ini sendiri itu ingin memasuki pasar internasional gitu. Iya, jelas ingin masuk pasar internasional. Baik Mas, keren. Terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama Mas. Terima kasih Mas. Nah, gimana guys? Menarik kan informasi tentang industri knalpot di Kota Purbalingga ini? Untuk info-info menarik lainnya, terus pantengin Jelajah Bentala. Jelajah Bentala, ekspor Nusantara. Selain terkenal dengan industri knalpotnya, Kota Purbalingga juga terkenal dengan industri wig dan bulu mata palsunya. Terdapat dua pabrik besar di Kota Purbalingga, yaitu PT Sungchang dan PT Boyang Indonesia. Wig dan bulu mata asal Purbalingga ini sudah terkenal dan diekspor hingga ke mancanegara seperti di Eropa dan Amerika. Salah satu kesenian dari Kota Purbalingga yang terkenal adalah kesenian kentongan. Sebenarnya kentongan ada beberapa jenis, seperti kentongan Banyumasan, Yogyakarta, dan gaya Purbalingga. Yang membedakan adalah gaya bermainnya, di mana gaya Banyumasan terdengar lebih keras, sedangkan gaya Yogyakarta terdengar lebih lembut dan mendayu-dayu. Sedangkan untuk gaya Kota Purbalingga, musik kentongan terdengar lebih mengalun dan sedikit pelan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kemarin gua udah wawancara nih salah satu grup kesenian kentongan di Kota Purbalingga. Untuk lebih jelasnya dan lebih tahu lagi mengenai tentang kentongan, yuk kita simak. Nama lengkap Tabatroi Waji, biasa diceluk menyek. Paling nang rapatan, terus misalnya tanggapan dan jantan ya bisa. Motivasinya pertama dari kawit cilik wis dolanan seni, kawit cilik wis mudeng pertama calung, terus bikin dingan, terus bikin teman, terus pengen lah masa nome dan bervariasi, menambah wawasan, pengalaman juga. Ya. Kentongan Banyumas lebih ke kapyak apa bareng-bareng lah. Nih, Banyumas kayak apa ciri khasnya kapyak tadi muni kabeh. Misalnya sing ini aku ora ngerti. Ya paling lagi lagu daerah atau lagu dangdut ya. Contoh standar daerah terus lagu daerah Batu Raden, Lingga Mas, Perahu Layar. Nah, kayak ada liliannya. Ya selagi anak kegiatan film latihan, film nyemplung di dunia seni ya, apa salah mencoba Mas? Fasilitasi sekarang siapa sih ayolah bareng-bareng bangun kesenian, kesenian.
nang Banyumas Purbalingga khususnya. Nah, setelah kalian dapat info menarik tentang kesenian kentongan, habis ini gua bakal ajakin kalian ke tempat yang seger-seger nih. So, jadi stay tune di Jelajah Bentala, Explore Nusantara. You like perfection, some kind of holiday. You got me thinking that we can run away. You wanna take you there, you tell me when and where. Oh, 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 oh. But then I ask for your number. Nah, setelah tadi seharian ngikutin gua di kota Purbalingga, saatnya gua ngajakin kalian ke tempat yang seger-seger nih. Kali ini gua bakal ngajakin kalian ke salah satu air terjun yang tersembunyi di kota Purbalingga. Tepatnya 20 km ke arah utara dari kota Purbalingga. Oke Sobat Bentala, setelah tadi ngikutin gua di Purbalingga, cari tahu tentang hal-hal menarik kota Purbalingga. Kali ini gua udah gerah banget. Lu gerah gak sih? Gerah banget. Panas. Sumpah gua juga udah lengket banget ini. Tadi gua di jalan tanya ke tukang cilok, katanya di sini ada tempat yang bagus buat mandi. Sumpah. Gimana tuh? Katanya sih namanya Curug Sumba apa ya? Iya kayaknya itu. Yuk kita cari tahu aja dulu. And everybody wants to take you home tonight, but I'm gonna find a way to make you mine. Don't stop doing what you're doing. Every time you move to the beat, it gets harder for me, and you know it, know it, know it. And don't stop, 'cause you know that I like it. Every time you walk in the room, you got all eyes on you, and you know it, know it, know it. Every day it's the same, all the games that you play. Back and forth, turn it round, kinda like it this way. Don't stop doing what you're doing, 'cause every time you move to the beat, it gets harder for me, and you know it, know it, know it. Don't stop, 'cause you know that I like it. Every time you walk in the room, you got all eyes on you, and you know. Oke John, akhirnya kita sampai juga. Mau ada di dunia. Mantap banget dah. Jadi itu. Sekarang kita mandi, ganti pakaian, taruh kamera. Oke. Siap. Langsung matiin aja nih berarti. Oke. Oke. Curug Sumba ini masih asri banget guys, soalnya curug ini terletak di hutan kaki Gunung Slamet, di mana airnya sendiri mengalir langsung dari atas Gunung Slamet. Airnya jernih, bersih banget, bahkan di bawah itu warnanya hijau-hijau ketoskaan, dan itu keren dan negeri banget. Kalau kalian kesini, jangan lupa sempetin untuk berenang, rasain deh kesegaran airnya. Don't stop doing what you're doing, 'cause every time you move to the beat, it gets harder for me, and you know it, know it, know it. Don't stop, 'cause you know that I like it. Every time you walk in the room, you got all eyes
Nah, buat sobat Bentala di rumah, dimanapun kalian berada, tetap jaga kebersihan ya. Sayangi bumi kita. Jelajah Bentala, ekspor Nusantara. Don't stop, 'cause you know that I like it. Every time you walk in the room, you got all eyes on you, and you know it, know it, know it, know it. Don't stop what you do. Kota Purbalingga juga terkenal dengan kulinernya. Di antaranya ada tempe mendoan, soto bancar, dan sate blater. Dan pada kesempatan kali ini, gua bakal ajakin kalian ke salah satu tempat sate blater paling terkenal di Kota Purbalingga. Penasaran kan? Yuk, ikutin gua. Oke teman-teman, setelah seharian ngikutin gua di Purbalingga, sekarang waktunya istirahat nih. Gua udah lapar banget. John, lu tahu nggak makanan enak di sini apa yang khas nih di sini? Ada nih sate blater yang terkenal di Purbalingga. Sebelah mana? Ini di sini ada kok sate blater Pak Indra. Situ tuh. Iya. Ya udah, yuk. Ayo langsung Betul. aja. Nah ini loh yang tadi gua maksud, sate blater Pak Indra. Iya sih Don, aromanya enak banget sumpah. Ayo. Ayo guys aja. Oke. Akhirnya. Rasa sate blater ini manis dan gurih. Kecap dan bumbu-bumbunya meresap ke dalam daging karena sebelum dibakar, sate direndam dulu di dalam sebuah bumbu rahasia. Selain itu, keunikan yang lain dari sate ini adalah sate ini mampu bertahan hingga 3 hari. Sate ini juga memiliki ciri khas dari daging yang dipakai, di mana daging yang dipakai dari ayam yang sudah berumur sehingga ketika dibakar daging itu tidak menyusut dan ada sensasi kenyal-kenyal sedikit ketika kita menggigitnya. Oke sobat Bentala, buat kalian yang datang ke Kota Purbalingga, kalian harus banget cobain sate blater. Alamatnya ada di Jalan Kapten Syariat nomor 11A. Nih, gua udah bisa mengumpulkan satu enak banget. Oke, terima kasih sobat Bentala udah ngikutin gua ini di Kota Purbalingga. Sampai jumpa di kota-kota selanjutnya. Jelajah Bentala, selamat sampai. You like perfection. Lu bau gak sih John?
Bobek ini. Bobleran kan ya? Iya kayaknya. Oh, kayak telur direbus di tengah. Udah yuk, udah. Ask for your number, said you don't have a phone. It's getting late now. I gotta let you know that everybody wants to take you home tonight, but I'm gonna find a way to make you mine. Don't stop doing what you're doing. Every time you move to the beat, it gets harder for me, and you know it, know it, know it. And don't stop, 'cause you know that I like it. Every time you walk in the room, you got all eyes on you, and you know it, know it, know it. You coming close now, swear I can taste it. You got me tongue-tied,